Bapak lagi sakit ya? Ricuh dan saling dorong masa penggugat dan tergugat di Jalan Lebak Bulus 3 Jakarta Selatan Kamis siang. Kericuhan terjadi saat eksekusi tanah dan bangunan seluas 1.500 meter. Kericuhan terhenti setelah pemilik bangunan Hanif Radinal sebagai tergugat jatuh pingsan. Pak. Hanif Radinal merupakan putra mantan Menteri Pekerjaan Umum era Soeharto, Radinal Muchtar. Sempat dievakuasi, pemilik rumah akhirnya meninggal dunia. Meski dalam suasana duka, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap melanjutkan eksekusi hingga pengosongan. Tolak, kompetensi absolut mereka ditolak sehingga masuk ke dalam pokok perkara dalam pembuktian. Dalam pembuktian ini kita tunggu dari pihak mereka seperti apa bukti-buktinya. Nah, lalu tepat pada hari tanggal 12 September ini berjalan eksekusi sita jaminannya. Sementara tim jurusita menegaskan eksekusi dilakukan atas putusan yang sudah berketetapan sejak 2014. Kuasa hukum akan tetap melanjutkan gugatan terkait dugaan mafia tanah dalam upaya pengosongan paksa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aduh, ini keluar tangkal jati, keluar api. Jilatan api ini tiba-tiba keluar dari tengah pohon jati di Desa Cihurip, Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Fenomena ini terjadi malam hari sempat menggemparkan warga. Aduh, ini keluar tangkal jati, keluar api. Saat didekati, api terlihat mencapai ketinggian 7 meter, sementara di sekitarnya tidak ada benda yang terbakar. Api disebut warga padam dengan sendirinya esok hari. Ternyata pohon jati yang terbakar, entah dari mana sumber apinya, tiba-tiba api itu menyala. Terus di saat itu saya lagi ke sini mengecek ke olah TKP, saat itu lagi hujan. Belum diketahui penyebab dan asal api, namun fenomena langka ini sempat menghebohkan warga. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dengan lahap, para siswa SD Negeri 5 Hambalang, Bogor ini menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menu makanan kali ini berisi nasi, ayam goreng, sayur capcay, pisang, dan susu kotak. Dari kemasannya terlihat ratusan paket makanan ini dipesan via ojek online. Sebelumnya, Gibran membagikan buku dan susu kepada para siswa. Dalam uji coba kali ini disebut makanan diberikan dengan kemasan biodegradable ramah lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat aliran PAM mati di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat kembali berulang. Warga yang hanya mengandalkan air PAM terpaksa harus antri air tanah di rumah warga yang masih memiliki sumur. Untuk kesekian kalinya, warga Jalan Al-Barokah 2 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih. Aliran air PAM Jaya hanya mengalir dini hari saja, itu pun kecil. Sementara sejak pagi hingga sore hari, air PAM mati total. Warga pun terpaksa begadang tiap malam untuk menampung air. Begadang? Iya, pada meriang. Oh gitu, Bu? Iya kan karena nggak pernah pada tidur. Jarang tidur kayak bapaknya gitu. Saya kan kerja siang gitu, bapaknya juga kerja. Malam dia yang ngadangin air, nyuci. Bapaknya. Gitu. Karena air PAM yang ada ini tidak bisa dipercaya kapan keluarnya. Yang jelas keluarnya itu malam. Gitu. Untuk warga saya semua juga mengeluhnya seperti itu. Antaranya jam 2, setengah 2 sampai jam 3. Sampai subuh pun jarang. Untuk mendapat air bersih, warga terpaksa antre minta air ke warga yang masih punya sumur tanah. Beberapa warga juga terpaksa beli air bersih dari pedagang keliling. Krisis air bersih di Duri Kosambi, Jakarta Barat bukan kali pertama. Bahkan berkali-kali terjadi dalam 5 tahun terakhir. Meski sudah berulang kali dilaporkan ke PAM Jaya, namun belum ada juga solusi.
Ironisnya, warga tetap harus membayar tagihan PAM Jaya meski air tidak lancar mengalir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bertahun-tahun mengalami krisis air PAM Jaya, puluhan keluarga di Duri Kosambi harus begadang tiap malam untuk menampung air. Reporter kami Amrina Rida mewawancarai salah satu warga yang mengalami dampak krisis air di Duri Kosambi. Dan berikut laporannya. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di RT 5 RW 1 Duri Kosambi, Jakarta Barat, di mana di area ini sejumlah warga mengeluhkan adanya krisis air karena air aliran dari PAM Jaya ini sulit ataupun juga tidak mengalir secara benar begitu, sehingga warga mengandalkan air tanah yang dimiliki oleh salah satu tetangga. Nah, ini di samping saya sudah ada salah satu warga yang mengisi air tanah dari salah satu rumah begitu karena kekurangan air. Saya ingin mencoba untuk berbincang. Halo Kak, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sebentar sambil isi air, nggak apa-apa ya Kak ya? Kak, mungkin bisa perkenalkan dulu nama kakak siapa Kak? Nama saya Ibu Asih. Ibu Asih, ini kalau boleh tahu lagi ngisi air, kenapa Bu ngisi air di sini? Ya karena semalam nggak keluar, saya sudah begadangin dari jam 12 sampai subuh nggak keluar, susah air. Sementara saya butuh buat mandi, buat nyuci. Namanya saya punya anak kecil ya, belum nanti anaknya kalau pup ganti pampers segala macam. Jadi ya mau nggak mau minta sama tetangga ini yang air tanah nih Bu. Saya harus gotong-gotongin pakai galon. Gitu. Bu Asih, tapi mungkin bisa ceritain kepada saya sebenarnya ini berapa lama Bu air pumpnya itu nggak nyala, dan kalau nyala tuh jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau saya ngerasa kesulitannya itu sudah kurang lebih sekitar 4 tahun selama saya tinggal di sini. Itu kalaupun nyala sekitar jam 12 malam ke atas, dan yang paling lancarnya ini sekitar jam 1 jam 2. Itu kalau tetangga saya nyala, punya saya mati gitu. Terus saya udah nungguin nih tetangga saya udah nyelesain, tetangga sebelah nyalain lagi. Jadi saya ibaratnya dari jam 1 sampai subuh tuh nggak keluar air. Apalagi kalau udah azan, udah subuh, air pumpnya udah nggak keluar sama sekali gitu. Bu Asih, mungkin bisa disampaikan sedikit harapan Ibu terkait dengan adanya permasalahan air ini, secara singkat seperti apa Bu harapannya? Harapan saya semoga air pumpnya bisa lancar seperti dulu sebelum ada saya, katanya 24 jam tuh bisa keluar. Terus kalau lagi susah kayak gini, semoga pembayarannya jangan bengkak. Saya sebagai ibu rumah tangga berasa banget untuk airnya gitu. Harapan saya satu-satunya itu, semoga air pump bisa lancar lagi. Jadi saya nggak perlu ngantri nih air tanah sampai gotong-gotong kayak gini kan berat begitu. Terima kasih Ibu Asih atas waktunya. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Nah, itu pemirsa adalah keterangan dari warga terkait dengan air bersih di sini yang ternyata memang kesulitan begitu mereka sehingga harus mengandalkan air tanah, dan mereka sudah mengalami kesulitan ini sekitar 4 tahun yang lalu. Tentunya kita berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan. Dari Jakarta, saya Amrina Rida dengan juru kamera Sutrisno dan juga Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, makanan atlet PON Aceh Sumatera Utara jadi sorotan. Menu miris dengan anggaran fantastis, lebih dari 42 miliar rupiah. Selain tidak memenuhi standar gizi, para atlet PON mengeluhkan keterlambatan suplai konsumsi. Pemenang tender konsumsi ternyata dari Jakarta. Menu makanan para atlet PON dari hari ke hari yang selalu sama dikeluhkan para atlet. Ironisnya menu makanan itu pun tak memenuhi standar gizi kebutuhan kalori atlet. Tak hanya membuat atlet kurang berselera, makanan juga minim sayur dan buah. Para atlet berharap kebutuhan gizi dan kalori mereka dipenuhi agar bisa memberi energi untuk bertanding. Menunya kadang ada gorengan, ada ayam, tapi ya itu gizinya itu kurang. Kadang ayamnya dibuat goreng, terus kadang sayurnya kecil, kadang kita nggak dikasih buah. Kalau buah pun kadang-kadang gitu. Anggaran makanan atlet fantastis. Untuk seporsi makanan dipatok Rp50.900, sementara untuk snack per kotak Rp18.900 dengan total anggaran lebih dari Rp42 miliar. Badan Konsumsi PON menegaskan pemenang tender konsumsi berasal dari Jakarta dan penunjukan dilakukan PB PON, namun pengolahan tetap di Banda Aceh. Udah kenapa ini vendor Jakarta kita katakan? Karena memang yang ada dalam e-purchasing itu memang ya perusahaan itu gitu. Jadi tidak ada perusahaan lokal yang memang ada dalam halaman e-katalog itu. Meski anggaran konsumsi atlet lebih dari Rp42 miliar, namun pembayaran akan disesuaikan dengan fakta dan kondisi di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah, penjamret mengincar lansia dan anak-anak yang bermain handphone di luar rumah. Seorang nenek di Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban penjamretan handphone di gang sempit depan rumahnya. Awalnya pelaku yang mengendarai motor sempat mondar-mandir melewati korban yang sedang duduk di depan rumahnya di gang Jalan Tanah Koja 4 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku lalu merampas handphone korban dan kabur. Korban berteriak maling hingga warga berdatangan mengejar pelaku, namun gagal. Penjamretan terjadi di siang hari ini pada saat kondisi jalan sedang sepi. Diguyur hujan deras, sejumlah permukiman di Jakarta terendam banjir setinggi 40 cm hingga 1 meter. Banjir bercampur lumpur bahkan masuk ke halaman rumah warga. Seorang ibu nekat menggendong anaknya melewati banjir setinggi 40 cm yang merendam puluhan rumah di Jalan Damai, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Banjir bercampur lumpur selokan memenuhi jalan hingga masuk halaman rumah warga. Dampaknya sama seperti kemarin, semuanya barang pada rusak, dan lansia serta bayi ini juga tidak sempat diungsikan karena sudah terkepung air. Selain akibat hujan deras, banjir juga dipicu saluran air warga yang ditutup oleh seorang pemilik lahan. Warga berusaha mengurangi dampak banjir dengan membangun tanggul dari karung pasir. Sementara itu, banjir juga melanda permukiman Pondok Karya, Jakarta Selatan akibat meluapnya Kali Mampang. Intensitas hujan yang tinggi di kawasan hulu seperti Bogor dan Depok ikut memperparah banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat hujan di sejumlah wilayah, padahal saat ini masuk musim kemarau. Bagaimana dengan cuaca esok hari hingga sepekan ke depan? Berikut laporan Camar Hayenda. Selama September, sebagian besar Jawa Barat diprediksi mengalami hujan intensitas rendah, kecuali Bogor bagian tengah, hujan intensitas menengah. Warga diimbau untuk waspada cuaca ekstrim, potensi hujan disertai petir dan juga angin kencang, serta lokal, terutama di daerah bertopografi gunung rawan longsor. Saat ini beberapa wilayah di Sumatera dan Papua mengalami peningkatan yang signifikan pembentukan awan hujan. Sementara di Indonesia bagian selatan, mulai Jawa hingga NTT serta Kalimantan menghadapi kondisi lebih kering akibat minimnya pembentukan awan hujan. Ya, pemirsa, perakiraan cuaca BMKG selama sepekan hingga 19 September adalah sebagai berikut. Potensi hujan sedang hingga lebat akan terjadi di hampir sebagian besar Sumatera, mulai dari Aceh hingga Sumatera Selatan dan sebagian besar Papua. Sementara potensi angin kencang akan terjadi di sebagian Sumatera, kemudian Kalimantan, NTB, NTT, serta Sulawesi, Maluku, dan juga Papua Selatan. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi. Serta update terus informasi peringatan dan potensi bencana dari BMKG, BPBD, dan pemerintah setempat. Saya Camar Hayenda dan Raga Firdaus. Sampai jumpa. Dibangun dengan anggaran 33,8 miliar rupiah, kondisi gerbang Jalan Pariwisata Kendari Toronipa rusak. Besarnya anggaran menuai sorotan. Masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Gerbang wisata Kendari ini terlihat megah dan kokoh ya, tapi kok banyak bolongnya? Nggak cuma bolong, tapi banyak tambalan juga terlihat. Wajar, ternyata bahannya dibuat dari papan semen dan serat kaca atau GRC board, bukan beton. Dalamnya juga kosong. Padahal anggarannya 33,8 miliar rupiah menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan baru diresmikan Februari lalu. Menurut warga, rusak dan bolongnya gerbang sudah lama terjadi. Sudah lama. Bagi kondisinya sekarang itu sudah diperbaiki atau sudah diperbaiki. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak dinas terkait mengenai kerusakan ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin iNews melaporkan.
Pemirsa, hari kedua berkantor di Istana IKN, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna terakhir bersama Wakil Presiden dan seluruh menteri. Ada reporter kami Muhammad Zuhilmi di Istana IKN Kalimantan Timur dan berikut laporannya. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang kabinet paripurna yang dilaksanakan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju turut serta hadir dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, diantaranya yakni menteri-menteri yang baru saja dilantik seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Menteri Investasi Rosan Roslani. Dalam pembukaannya, Presiden Joko Widodo tadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran menteri yang telah bekerja sesuai dengan program kerja dan juga visi misi yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden juga meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju ke Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Ini merupakan agenda kedua dari agenda ngantor Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara. Kemarin pada Kamis, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan para petinggi TNI dan juga Polri, serta mengajak seluruh pati TNI Polri ini berkeliling di Ibu Kota Nusantara. Dan agenda terakhir kemarin Presiden Joko Widodo ditutup dengan makan malam bersama jajaran menterinya di Sumbu Kebangsaan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Meski begitu, nantinya Presiden Joko Widodo juga akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah lainnya, namun nanti akan berangkat dan juga kembali ke Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, berangkat dari kepedulian terhadap lingkungan, sekelompok anak muda mendirikan usaha daur ulang sampah. Bisnis daur ulang sampah ini juga membuka kesempatan kerja termasuk pada mantan narapidana. Berikut kisah inspiratifnya, mereka punya cerita. Ya pastinya karena berangkat dari kita tahu sampah ini sekarang problem yang kayak nggak berkesudahan ya. Jumlah sampah makin banyak, lalu kita lihat Bantar Gebang begitu tinggi dan begitu merusak lingkungan, merusak sosial. Jadi makanya kami berpikir dari situ, kita berfokus tuh, kita mau cari tahu kenapa sih sebenarnya sampah itu sampai benar-benar jadi problem di Indonesia. Di kita ini produk ini kita kategorikan ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu adalah produk kita sebutnya daur ulang reguler. Itu biasa daur ulang yang sudah ada seperti di lapak lah, kayak kardus, botol PET, kaleng. Ini kita jual ke pabrik-pabrik daur ulang. Yang kedua itu kalau untuk food waste atau sisa makanan, kita rubah mereka itu menjadi maggot. Yang ketiga itu kita ada juga untuk material. Bisa dilihat tadi di sana itu kita ada semacam decking itu yang dibuat dari 100% plastik-plastik yang low value, yang sudah sangat tidak bernilai lah kayak gitu. Yang keempat itu sebagai bahan bakar yaitu RDF atau SRF. Ini kita biasanya menjualnya ke pabrik-pabrik semen. Selain itu kita juga menggandeng mitra-mitra warga-warga sekitar, atau kami tuh juga hiring atau kami juga bekerja sama juga dengan beberapa teman-teman kita yang memang nggak terlalu punya banyak pilihan. Contoh ada yang bekas residivis, ada yang bekas dari kerjaan-kerjaan yang kurang baik lah kayak gitu, dan mereka ingin mendapat kesempatan kedua. Kalau masa depan kami lihat potensinya sih ini akan menjadi kebutuhan. Makanya kalau ini nggak bisa kita selesaikan sekarang, ini akan jadi masalah. Tapi kalau kita bisa selesaikan dengan baik, kita yakin potensinya bakal besar sekali sih.
Pemirsa, kesuksesan Shin Tae-yong menjadi pelatih skuad Garuda membuat sosoknya dikagumi masyarakat Indonesia. Tak hanya Shin Tae-yong, sosok sang istri Cha Yong-ju juga tak kalah populer, bahkan memiliki banyak followers di Indonesia. Cha Yong-ju, pendamping hidup pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ini tampil modis meski usianya telah menginjak 54 tahun. Dari akun Instagramnya, Cha Yong-ju kerap mengunggah kebersamaannya dengan sang suami. Terlebih sosoknya yang cantik dan awet muda membuatnya banyak memiliki penggemar di Indonesia. Shin Tae-yong dan Cha Yong-ju menikah 29 tahun lalu dan memiliki 2 anak laki-laki yang sudah dewasa. Mantan jurnalis televisi di Korea ini memiliki 12.000 follower dan sebagian besar asal Indonesia. Unggahan foto-fotonya di Instagram juga dibanjiri oleh netizen Indonesia. Beberapa netizen bahkan kerap menyebut Cha Yong-ju sebagai ibu asuh timnas Indonesia. Menyambut Hari Literasi Nasional, MNC Peduli memberikan pelatihan dan edukasi bagi anak-anak Taman Baca Masyarakat Situ Rompong di Tangerang Selatan. Anak-anak antusias saat diperkenalkan profesi jurnalis dan juga broadcasting serta literasi digital. Keceriaan anak-anak nampak terlihat saat tim MNC Peduli mendatangi Taman Baca Masyarakat Situ Rompong Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kehadiran tim MNC Peduli ini dalam rangka memperingati Hari Literasi Nasional serta memberikan buku bacaan dan pendidikan gratis. Dalam kesempatan ini, para anak-anak diperkenalkan tentang dunia jurnalistik dan broadcasting televisi. Tak hanya itu, para anak-anak ini juga menuliskan inspirasi cita-cita masa depan mereka pada selembar kertas yang telah disediakan dan dibaca secara bersama-sama. Dijelaskan tentang profesi, challenge teka-teki, sama pertanyaan yang di depan tadi. Harapan aku buat di Taman Baca yaitu semakin banyak anak-anak yang datang buat belajar dan semakin banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk belajar di Taman Baca ini. MNC Peduli juga memberikan laptop dan buku bacaan bagi anak-anak TBM Situ Rompong agar giat dalam belajar serta memahami perkembangan digital demi mewujudkan generasi cerdas anak bangsa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Makan siang kali ini kami ajak Anda menikmati kepiting saus garlic karamel, memadukan cita rasa gurih dan manis. Seperti apa kelezatannya? Berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Kepiting menjadi salah satu menu favorit para penggemar seafood. Namun sayangnya kandungan kolesterol dalam kepiting dikenal cukup tinggi. Namun Anda tak perlu khawatir lagi karena di resto kawasan Jalan Dr. Sutami Kota Bandung ini menyuguhkan olahan kepiting yang mampu menurunkan kadar kolesterol. Dan tentunya kaya akan cita rasa yang menggugah selera. Kepiting yang telah digoreng kering lalu dimasak dengan campuran bumbu karamel dan bawang putih. Penggunaan bawang putih memang ditujukan untuk mengurangi kadar kolesterol agar pengunjung dapat menikmati kepiting tanpa rasa was-was. Fungsinya garlic ini nggak hanya untuk menambah cita rasa, juga dapat meredakan kolesterol dari kepiting karena kepiting ini kolesterolnya cukup tinggi.